daerah Sumeda. Dan hasil dari penelitian hari ini adalah tambak udang. Tambak udang ini adalah kolam buatan di kawasan pesisir yang digunakan untuk membudidayakan udang secara intensif, semi-intensif, atau tradisi nasional. Tambak udang ini menjadi salah satu sektor penting dalam perikanan budidaya karena wilayah berada di pesisir Pulau Sumatera dengan potensi laut dan lahan pesisir yang luas. Adapun fungsi utamanya, pertama itu fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan lain-lain. Yang dimana manfaat fungsi ekonomi ini meningkatkan pendapatan daerah, membuka peluang ekspor, menggerakkan sektor lain seperti pakan es, transportasi, dan peralatan tambak. Dan manfaat dari fungsi sosial ini memberdayakan masyarakat lokal, mengurangi pengangguran di daerah pesisir, mendorong pembentukan koperasi atau kelompok tani tambak. Adapun jenis udangnya itu ada dua, yaitu yang pertama jenis udang faname, yang dimana udang faname ini adalah udang paling populer karena dapat tumbuh cepat dan tahan penyakit. Yang kedua udang windu, yang dimana udang windu ini bernilai ekonomi tinggi namun butuh pengelolaan lebih hati-hati. Adapun dampak dari tambak udang, dampak negatifnya yang pertama kerusakan ekosistem hutan mangrove bila tumbuh di luar perencanaannya. Yang kedua, pembuangan limbah organik. Baik, berikut penjelasan tentang kincir air di tambak udang ini. Yaitu fungsinya, cara kerjanya, serta perkiraan biaya pemasangan dan operasionalnya. Yaitu kita bisa lihat fungsi kincir air di tambak udang ini merupakan alat mekanis yang digunakan untuk menggerakkan air di permukaan tambak. Tujuannya bukan untuk memindahkan air ke tempat lain, melainkan untuk mengaduk air dan meningkatkan oksigen terlarut. Karena udang membutuhkan oksigen minimal 4-5 mg atau per liter. Jika terlalu rendah, udang itu dapat stres dan bisa mati. Jadi kincir air ini bertujuan untuk menambah DO dengan menciptakan percikan air di permukaan. Jadi, dan air yang bergerak membuat kotoran dan sisa pakan terkumpul di tengah tambak sehingga mudah dibuang. Jadi ini juga dapat sekaligus menjadi sarana untuk membersihkan tambak. Dan tanpa kincir air, lapisan bawah kekurangan oksigen. Jadi kincir air ini menyamakan kondisi oksigen di seluruh kolam air. Dan ini juga dapat meningkatkan kesehatan udang. Karena sirkulasi air yang baik dapat mengurangi anomia dan H2S yang beracun bagi udang. Dan cara kerja kincir air ini yaitu kincir air tambak biasanya digerakkan oleh motor listrik atau mesin bensin atau diesel. Pada poros motor terdapat dayung atau pedal wheel yang disebut pedal wheel yang berputar di permukaan air. Jadi saat dayung berputar, air itu akan terhempas ke udara meningkatkan kontak dengan oksigen. Maka itu akan memunculkan arus air di permukaan dan menciptakan perputaran air di seluruh tambak. Jadi pemakaian kincir air ini sangat penting dan sangat berguna bagi keberlanjutan produksi tambak udang tersebut. Karena jika kincir air ini mati sebentar saja, itu dapat menciptakan udang itu stres dan malah mati, dan kita bisa mengalami kerugian yang cukup besar. Karena modal untuk menggerakkan kincir air ini saja memang cukup besar. Tapi jika kita tidak menggunakannya, kerugian yang dialami pasti jauh lebih besar dari proses pembuatannya. Dan ketika kami meneliti tempat ini, nelayan tambak udang ini menggunakan kincir air yang bermesin atau yang menggunakan bensin, bukan kincir air yang menggunakan seperti panel surya yang mungkin cukup menggunakan biaya yang cukup mahal di awal-awal, tetapi itu justru dapat menghemat biaya operasional. Dan bisa kita lihat perkiraan kincir air yang digunakan
untuk menggerakkan air di dalam tambak udang ini merupakan kisaran 10 atau 15 unit, yang dimana perkiraan harga per unitnya itu di kisaran antara 3 juta sampai 4 juta. Jadi untuk menggerakkan 8 unit saja kita memerlukan dana sekitar 24 sampai 30 juta, dan untuk menggerakkan semua itu dibutuhkan biaya listrik yang cukup mahal per bulannya, yaitu sekitar 15 jutaan per bulan hanya untuk merekam itu saja, karena kincir air ini tidak boleh mati selama 24 jam. Batas maksimal untuk kincir air mati adalah 1 jam saja. Jika melebihi itu udang dapat stres dan dapat mati. Jadi, saya akan melanjutkan hasil penelitian saya selanjutnya. Pada bagian ini, kami menampilkan contoh berupa video dan beberapa foto yang menunjukkan jenis serta bentuk pakan yang digunakan untuk memberi makan seluruh udang yang terdapat di dalam tambak tersebut. Pakan-pakan ini umumnya berupa pelet berukuran kecil yang diformulasikan khusus untuk kebutuhan nutrisi udang, mengandung protein, lemak, dan mineral agar udang dapat tumbuh dengan cepat dan sehat. Setelah kami melakukan observasi secara langsung di lokasi dan mewawancarai pemilik usaha tambak, beliau menjelaskan bahwa jumlah udang yang dipelihara di tambak tersebut mencapai kurang lebih 700.000 ekor. Dengan jumlah yang sangat besar ini, kebutuhan pakan menjadi faktor utama dalam keberlangsungan usaha tambak. Menurut penuturan pemiliknya, dalam satu kali pemberian makan dibutuhkan sekitar 15 hingga 20 kg pakan. Proses pemberian makan dilakukan secara bertahap, disebar ke seluruh area tambak agar semua udang dapat memperoleh pakan secara merata. Pakan diberikan beberapa kali dalam sehari, tergantung pada umur dan ukuran udang. Selain itu, dari hasil wawancara kami diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan untuk sekali pemberian makan mencapai sekitar 15 juta rupiah. Jumlah tersebut meliputi biaya pembelian pakan, tenaga kerja untuk penyebaran, serta perawatan dan pengawasan tambak selama proses pemberian makan berlangsung. Selanjutnya, bagian ini menjelaskan mengenai proses pemberian pakan kepada udang-udang di dalam tambak. Di dalam kegiatan ini, alat yang digunakan untuk menyebarkan pakan dikenal dengan nama anko. Alat anko ini berfungsi sebagai mesin penebar pakan otomatis yang dapat mengatur jumlah serta jangkauan sebaran pakan di permukaan tambak. Dengan penggunaan alat ini, proses pemberian pakan menjadi lebih efisien dan merata, sehingga seluruh udang dapat memperoleh pakan dalam waktu yang bersamaan tanpa adanya penumpukan pada satu titik tertentu. Selain itu, berdasarkan hasil observasi kami di lapangan, sumber mata air yang digunakan dalam pengelolaan tambak ini berasal dari muara yang terletak di sebelah area tambak. Dengan kata lain, usaha tambak ini memanfaatkan sumber daya alam berupa air muara sebagai media utama dalam kegiatan budidaya. Air dari muara tersebut dialirkan ke dalam tambak melalui saluran khusus. Kemudian dikelola agar tetap bersih dan memiliki kadar garam yang sesuai dengan kebutuhan hidup udang. Kekurangannya maksudnya kemana maksud kau ini? Kekurangan apanya? Kekurangan apanya? Di bidang mananya? Sekarang kau bilang bidang mana pun kekurangannya, kurasa kekurangan sini hanya fasilitas kebutuhan. Karena kami kan tambak rakyat ini, bantu pemerintah untuk program bisa dibantu kami kan. Jadi ini kan kelas nelayan istilahnya ini. Kelebihan tadi, saya bilang tadi kelebihan kami sini fasilitas airnya lengkap, bagus.
sehingga kami tidak perlu bikin tandon. Dan masyarakat sini tidak banyak menggunakan limbah. Tandon itu tempat penyimpanan air, sumber air. Ada setidaknya kayak kolam-kolam tempat air itulah. Tidak kolam, langsung aja kami ambil dari laut itu. Itu dia. Airnya ini kita kan ini kan setiap malam atau siang untuk situasi air ya, kondisi air macam mana dia kan tahu, kita lihat cek nanti airnya, bagus airnya baru kita masuk cek. Tapi setiap hari kalau ada penambahan, karena setiap hari juga ada kita mengeluarkan air, mengeluarkan air, ada situasi airnya. Itu dia, jadi harus setiap hari dia penggantian air itu ada untuk siklus kesehatan udang tersebut. Itu dia. Jenis makanan Pak itu kecil apa kita Ya, kita kan lihat dari ada namanya pengukuran dari anco. Anco itu jumlah pakan yang dimakannya dalam 1 jam. Ada anco namanya, dia bulat, dimasukkan apanya itu, ada sampelnya lah. Pakan itu berapa banyak dia makan. Dari situlah kita tahu pedoman pakan udang itu makannya bertambah atau kurangnya. Jadi ada ketentuan, umur sekian hari sampai sekian hari itu sekian kilo per kilonya, per jumlah ekornya. Ada hitungan-hitungannya itu sudah jenis yang itu sudah, dan menggunakan itu pada mengira perikarannya di yang berangkat. Maksudnya kan kita yang tahu kan pertama keuntungannya apa, keuntungannya gimana, ruginya dalam kondisi ini kan itu istilahnya. Kalau masalah teknis itu sudah khusus teknisi nanti juga. Dan kalau belum tak perlu itu. Tapi kalau mau belajar lagi, ya di luar dari pendidikan dia juga kan. ada Pak? Ya. Banyak kecamatan Teluk Dayak. Nah, cuma kecil lah. Kemudian airnya ini kami dekat dengan muara, sehingga apa dengan sungai. Persatuan posisi kami ini muara, jadi pH air itu pas, tidak ada menambahkan, jadi kami tidak perlu pakai tandon. Memang sumber daya alam itu yang kami manfaatkan. Kemudian alam di sini kan banyak mangrove-nya, sehingga sangat-sangat menguntungkan posisi kami, itulah. Dan kemudian akses ke jalan umum dekat. Untuk